Gibran Rakabuming Raka ternyata bukan wakil presiden kaleng-kaleng atau wakil presiden yang hanya bisa pelangap-longo seperti yang sering dinarasikan kaum pembenci di jagat maya maupun di jagat nyata. Tetapi Gibran adalah wakil presiden kelas dunia yang bisa tampil dengan penuh keyakinan dan kemampuan yang tak perlu diragukan lagi di forum internasional yang dihadiri puluhan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 21 hingga 23 November lalu menjadi bukti bahwa Gibran sangat menguasai permasalahan nasional maupun global, sebagaimana layaknya seorang wakil presiden dari sebuah negara besar. Negara yang kini dipandang dunia sebagai salah satu negara terkemuka di benua Asia. Negara yang disegani tidak hanya oleh negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dengan menugaskan Wapres Gibran untuk menghadiri KTT G20, Presiden Prabowo Subianto tampaknya ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa wakil presiden yang dipilihnya untuk mendampinginya adalah wakil presiden yang memiliki kemampuan mumpuni, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kaum pembenci untuk terus-menerus menghina dan meremehkan Gibran. Meskipun para pembenci itu tidak akan pernah berhenti untuk terus memuaskan syahwat kedengkiannya terhadap Gibran dan keluarga Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. G20 merupakan organisasi kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara plus Uni Eropa, yang menjadi anggotanya selain negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, juga negara-negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, Inggris, dan Rusia. Organisasi kerjasama ekonomi global ini mewakili lebih dari 60% penduduk dunia, 75% perdagangan internasional, dan 80% produk domestik bruto atau PDB dunia. Di hadapan para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20 inilah, Wakil Presiden termuda di dunia Gibran Rakabuming Raka berpidato mewakili Presiden Prabowo Subianto dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya yang fasih. Gibran mengajak negara-negara G20 untuk memulai dialog tentang intelijen ekonomi dan mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan kebutuhan setiap negara. Gibran juga menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan sistem pembayaran berbasis Quick Response atau QR yang populer dengan istilah KRIS, suatu sistem transaksi keuangan digital yang efisien dan aman yang telah lama digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Upaya Indonesia dalam melakukan transisi menuju energi hijau juga dikemukakan Wapres Gibran. Separuh dari anggaran iklim Indonesia, kata Gibran, atau sekitar 2,5 miliar dolar, dialokasikan untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur iklim yang tangguh. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate-resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national KRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all.
there is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Tanpa sikap canggung sedikit pun, namun tetap dengan gayanya yang santun dan rendah hati, Gibran berkomunikasi secara santai dengan para pemimpin dunia yang hadir di KTT G20, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Kepada para pemimpin dunia itu, Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Salam hangat Presiden Prabowo juga disampaikan Gibran secara resmi saat berpidato di forum KTT G20, serta ketika berpidato di acara Indonesia Afrika CEO Forum di Johannesburg. Sebuah pidato yang mengundang tepuk tangan meriah dari para delegasi, terutama ketika Gibran menyebutkan bahwa Indonesia dan Afrika Selatan telah bersepakat memberlakukan bebas visa bagi kedua negara. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. Berdasarkan keterangan resmi pihak istana, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka ke Afrika Selatan untuk menghadiri KTT G20 adalah atas penugasan yang diberikan Presiden Prabowo guna mewakilinya di forum internasional tersebut. Sebab Presiden Prabowo memiliki banyak agenda penting di dalam negeri yang jadwalnya kebetulan bersamaan dengan penyelenggaraan KTT G20. Tetapi tampaknya bukan hanya itu alasannya. Presiden Prabowo yang diam-diam merasa sedih dan gundah atas perlakuan kelompok-kelompok pembenci seperti gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan yang terus-menerus melontarkan tuduhan dan penghinaan terhadap Gibran dan Jokowi, ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa wakil presiden yang telah dipilihnya dan dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia itu adalah wakil presiden yang memiliki kemampuan kosmopolitan. Gibran bukan wakil presiden hiasan, bukan wakil presiden yang menduduki jabatannya sekedar untuk formalitas, dan bukan wakil presiden pelangap longo yang tidak tahu apa-apa. Tetapi wakil presiden yang ikut menjalankan roda pemerintahan, serta ikut secara aktif menyukseskan program-program pemerintah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan juga menguasai masalah-masalah politik dan ekonomi global yang sedang dihadapi masyarakat dunia. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan mengedepankan Wapres Gibran di forum internasional G20 adalah sesuai dengan falsafah Jawa yang dianut Prabowo, yakni menang tanpa ngasorake atau menang tanpa mempermalukan lawan. Dengan menyaksikan kepiawaian Gibran dalam menjalankan diplomasi luar negeri di KTT G20, rakyat Indonesia seyogianya merasa bangga dan gembira bahwa negeri ini dipimpin oleh sepasang presiden dan wakil presiden yang hebat.
Tetapi, apakah anak Abah serta Megawati dan para pendukungnya yang selama ini sangat membenci Gibran dan Jokowi juga ikut merasa bangga? Atau kebencian mereka justru semakin membuncah? Wallahu a'lam bishawab. Men of our time.